Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Formula obat. Pil obat seluruhnya berwarna merah darah dan seukuran mata naga. Pil obat ini tampak sangat aneh. Sekilas, itu terlihat seperti tubuh transparan yang dipenuhi darah. Ada cahaya merah tua berdarah di tengah pil obat. Sekilas pil itu seperti mata kecil dan seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan aneh. Tatapan Xiao yang menatap tajam ke arah pil obat berwarna merah darah. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tampaknya bisa merasakan samar-samar bahwa pil obat ini memiliki beberapa perbedaan dari barang biasa. Namun, dia tidak dapat mengidentifikasi area yang berbeda. Terlepas dari apa itu, Life Devouring Pill ini adalah pil obat tingkat tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Guru telah menyebutkan bahwa ketika pil obat telah mencapai tingkat tertentu, itu akan memiliki beberapa spiritualitas. Aku ingin tahu apakah itu juga kasus Life Devouring Pill ini? Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengambil botol itu dan pandangannya menyapu mulut botol itu hanya untuk sedikit terkejut. Jenis jejak energi tertentu tergambar di tutup botol. Jika seseorang melihat lebih hati-hati, sepertinya itu memiliki semacam efek penyegelan. Memang layak menjadi pil obat tingkat 7 puncak. Tidak disangka bahwa bahkan benda yang digunakan untuk menyimpannya harus menggunakan energi untuk menekannya. Dari kelihatannya, apa yang dikatakan guru itu benar. Xiao yang mengernyitkan alisnya sedikit, tetapi tidak mengeluarkan pil obat dari botol. Pil obat tingkat seperti itu tidak bisa diambil secara acak. Jika tidak, itu akan menimbulkan fenomena yang tidak biasa. Apakah ada hal lain yang diperoleh saudara kedua dengan pil obat? Xiao yang memegang botol saat dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Li. Xiao Li kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera mulai melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengangguk dan mengeluarkan gulungan berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya. Gulungan itu memiliki cahaya merah samar merendes keluar darinya. Selain itu, tidak ada satu titik pun di seluruh tubuhnya untuk membukanya. Semuanya seperti tiang giok yang rapat. Ini adalah sesuatu yang saya peroleh bersama dengan pil, tetapi saya tidak dapat membukanya. Xiao Li menyerahkan gulungan berwarna darah itu ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cemberut. Xiao Yan dengan cepat meletakkan botol giok di tangannya dan menerima gulungan itu. Dia meletakkannya di tangannya dan memeriksanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia dengan lembut menghembuskan napas dan menyuarakan pikirannya, jika saya tidak salah, ini harus menjadi formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Ekspresi Xiao Li tidak banyak berubah saat mendengar ini. Dia samar-samar menebak sesuatu yang serupa ketika dia mendapatkan pil obat saat itu. Namun, dia tidak terlalu yakin. Hati Xiao Li menjadi mendidih saat mendengar konfirmasi Xiao Yan. Dia menjilat lidahnya dan menggunakan suara yang sangat lembut untuk berbicara, jika ini benar-benar formula obat untuk pil pemakan kehidupan, klan Xiao kita mungkin memiliki harapan untuk menjadi makmur. Mampu menciptakan lusinan ahli doang. Sekte Mystic Cloud itu bukan apa-apa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, oh sulit, bahkan jika Life Devouring Pill ini dapat mencabut nyawa seseorang untuk mendapatkan kekuatan doang selama 3 tahun, itu juga berada di puncak dari tingkat 7 pil obat. Bagaimana bisa begitu mudah dimurnikan? Sepertinya hampir tidak ada orang di benua ini yang bisa membuat pil obat tingkat 7 dalam jumlah besar. Yao Lao harus mengerahkan semua usahanya untuk untungnya memperbaiki pil obat tingkat 6, pil roh tanah, berhasil saat itu, apalagi, pil pemakan kehidupan, ini yang dapat dianggap di antara yang teratas dalam tingkat ke-7. Lupakan masalah apakah mungkin menemukan bahan obat yang cukup. Bahkan jika seseorang berhasil menemukannya, hanya memurnikan pil obat tingkat 6 sudah menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Jika seseorang memperbaiki pil obat tingkat 7, bukankah surga tidak akan menurunkan petir yang akan menghancurkan orang dan pil itu? Selain itu, bahkan jika petir tidak membunuh, bukankah orang itu akan lebih beruntung jika itu menarik perhatian beberapa orang kuat? Di benua Douki saat ini, alkemis yang bisa memperbaiki pil obat di puncak tingkat ke-7 sudah ada yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Mungkin, bahkan Yao Lao saat ini akan kesulitan untuk memperbaikinya, kecuali dia memulihkan kekuatan puncaknya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, yang baru saja melonjak tajam, dan fakta bahwa dia mengendalikan Flame Heart Flame, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan Life Devouring Pill ini bahkan mungkin tidak mencapai 10%. Selain itu, tidak diragukan lagi akan menjadi keputusan yang sangat bodoh jika dia menyerahkan formula obat kepada seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Oleh karena itu, mencoba untuk mengandalkan Life Devouring Pill ini untuk membuat lusinan ahli douang jelas merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Xiao Li pun terbangun dari ilusinya agak kecewa saat mendengar perkataan Xiao Yan. Dia mendesah tanpa daya dan berkata, kamu harus menyimpan benda ini. Aku bukan seorang alkemis, jadi tidak akan banyak gunanya bagiku untuk memegangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak menolaknya. Memang tidak cocok untuk meletakkan kentang panas semacam ini di tangan Xiao Li. Xiao Yan menjentikan jarinya dengan lembut ke gulungan itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan ekspresi serius, kamu tidak boleh menyebutkan Life Devouring Pill atau formula obatnya kepada siapapun. Jika tidak, akan ada banyak masalah jika bocor. Tenang, saya bukan orang yang impulsif. Selama 2 tahun ini, tidak ada orang lain selain Anda dan saya yang mengetahui hal ini. Xiao Li tersenyum saat menjawab. Dia menunjuk ke arah botol giok di atas meja dan berkata, kamu juga harus membawa Life Devouring Pill yang terakhir bersamamu. Itu tidak lagi berguna bagiku. Xiao Yan sedikit ragu-ragu sebelum mengambilnya. Dia menyuarakan pikirannya, usaya akan meluangkan waktu untuk mempelajari pil pemakan kehidupan ini dan formula obatnya untuk menemukan metode untuk mengatasinya dalam waktu 1 tahun untuk menghilangkan benda ini dari Anda. Xiao Li tersenyum acuh tak acuh mendengar ini. Semuanya baik-baik saja selama kamu masih hidup. Tidak masalah apakah saya ada atau tidak. Xiao Yan memutar matanya karena kata-kata Xiao Li. Dia berdiri dan berkata, oh saya akan kembali ke Akademi Jianan sekarang. 2 hari kemudian, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Han Feng. Han Feng? Alis Xiao Li terjalin erat ketika dia mendengar nama ini yang dikenal semua orang di wilayah sudut hitam. Dia berkata, kamu ingin mencarinya? Orang itu adalah level puncak elit sejati Dou Huang. Selain itu, dia mendapat bantuan dari satu jenis, api surgawi. Dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan jika dia bertemu dengan Dou Zong biasa. Bukankah resiko yang terlalu besar bagimu untuk menemukannya?
Selain itu, aliansi hitam memiliki orang kuat sebanyak awan. Kamu. Kamu tidak perlu khawatir. Mungkin ada banyak orang kuat di dalam Black Alliance, tapi ada juga cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Kali ini, kami berakting bersama, dan bukan hanya saya sendiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata. Selain itu, Han Feng itu mungkin memiliki api surgawi, tapi aku juga. Selain itu, aku memiliki lebih dari dia. Apa sebenarnya kekuatanmu sekarang? Xiao Li menimbang Xiao Yan naik turun sebelum tiba-tiba bertanya. Saya harus berada di puncak kelas Do Huang dan tidak jauh dari terobosan untuk menjadi Do Huang. Xiao Yan tersenyum. Dia sedikit melebih-lebihkan untuk meyakinkan Xiao Li. Dia saat ini mungkin berada di puncak kelas Do Huang tetapi dia belum benar-benar mengendalikan kekuatan di level ini. Kecuali jika ada situasi khusus, dia masih membutuhkan waktu sebelum dia bisa sekali lagi maju ke Do Huang. Celah dari seluruh kelas, Xiao Li mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum, dia segera teringat masalah Fen Lao yang sekarat di tangannya. Baru kemudian dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, oh hati-hati. Selain itu, akan lebih baik jika Anda mengajak saya kali ini. Aku seharusnya tidak menjadi beban bagimu karena kekuatanku saat ini. Aku juga akan khawatir jika aku meninggalkanmu di wilayah sudut hitam. Kakak kedua, kamu harus membereskan situasinya. Aku akan membawamu ke akademi untuk tinggal selama 2 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menempatkan Life Devo Uring Pill dan formula obatnya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiao Li biasanya bertindak tegas dan cepat. Karena itu, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah benar-benar menenangkan semua orang. Meskipun beberapa anggota telah meninggal selama pertempuran besar itu sebelumnya, masih ada hampir 100 orang. Meskipun ini tidak bisa dibandingkan dengan faksi besar seperti Sekte Darah, itu tidak dianggap sebagai kekuatan lemah di dalam wilayah sudut hitam. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah semuanya beres. Lebih dari 10 Griffin penuh dengan orang-orang sebelum mereka mengepakkan sayap dan terbang tinggi di langit, membawa kelompok besar saat mereka sekali lagi terbang kembali ke Akademi Jianan. Karena beberapa alasan, Xiao Yan bisa membuat Xiao Li menempatkan bawahannya di kota Jianan di luar akademi. Mereka tinggal di sana sementara Xiao Li sendiri dibawa ke akademi dalam Akademi Jianan. Ada keributan saat Xiao Yan dan yang lainnya kembali. Keributan ini menjadi sangat jelas ketika beberapa anggota Pan S Gate yang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar menyebarkan berita bahwa pemimpin sekte Blood Sect, Fen Lao, dibunuh oleh Xiao Yan. Seluruh akademi batin menjadi terlibat. Seorang elit Do Huang adalah ketinggian yang hanya bisa mereka lihat. Namun, ahli seperti itu bahkan tidak meninggalkan mayat di tangan Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak peduli tentang keributan yang dia bangkitkan di akademi dalam. Dia pergi mencari penatua pertama Sukian setelah dia kembali ke akademi dalam. Yang terakhir juga merasa terkejut pada Xiao Yan yang membunuh Fen Lao. Namun, dia tidak terlihat terlalu kaget. Dia jelas mengerti betapa menakutkan kekuatan bertarung Xiao yang diberikan bahwa dia mengendalikan 2 jenis api surgawi. Meskipun agak melanggar aturan untuk Xiao Yan membawa Xiao Li ke akademi dalam, Sukian diam-diam menyetujuinya. Bagaimanapun, status mantan saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh siswa biasa untuk dibandingkan. Xiao Yan, yang memiliki 2 jenis api surgawi, adalah seseorang yang bahkan dia tidak berani meremehkan. Karena itu, setelah sedikit menegurnya, Sukian melepaskan Xiao Yan. Dia bahkan secara khusus mengingatkan Xiao Yan tentang aktivitas besar itu 2 hari kemudian. Kegiatan besar ini adalah sesuatu yang juga sangat dinantikan Xiao Yan. 2 hari berlalu untuk mengantisipasinya. Langit di hari kedua baru saja menjadi cerah ketika beberapa siswa merasakan bahwa atmosfer di dalam akademi dalam kurang baik. Hanya ketika mereka melihat sosok manusia yang terbang ke langit dari seluruh akademi dalam barulah mereka akhirnya mencapai pemahaman. Sepertinya akademi dalam bermaksud melakukan sesuatu yang besar. Para siswa di akademi dalam telah melihat cukup banyak peristiwa besar seperti itu selama 2 tahun terakhir ini. Setiap kali orang-orang kuat dari akademi dalam pindah,
mereka pasti akan pergi dan menemukan masalah dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam. Namun, ada beberapa orang tajam yang menemukan bahwa skala kali ini lebih besar dari waktu sebelumnya. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam Akademi Batin tepat ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap para ahli Akademi Dalam yang mengepakkan sayap mereka di langit dengan wajah iri. Segera, sepasang sayap api hijau giok membawa sosok hitam saat mereka bergegas ke langit sebelum sosok itu muncul ke permukaan. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lolongan dan berbalik. Mata mereka menjadi panas dan liar saat melihat pemuda berjubah hitam yang muncul. Selama bertahun-tahun ini, Xiao Yan adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam pertempuran hebat Akademi Dalam dengan status pelajar. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa di mata para siswa muda ini. Ini karena memiliki kualifikasi seperti itu menunjukkan bahwa Xiao Yan telah menjadi orang yang benar-benar kuat yang bahkan diakui oleh eselon atas Akademi Dalam. Xiao Yan mengabaikan tatapan panas liar di bawahnya saat dia berdiri di langit. Pandangannya beralih ke langit utara, dan busur yang dipenuhi dengan hawa dingin perlahan muncul di wajahnya. Kali ini, izinkan saya membantu guru membersihkan sampah. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.